Shalom. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Selamat datang, selamat berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu jemaat semua, mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan yang indah pada sore hari ini. Mari saya mengajak kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Dia. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan dengan kekudusan Kau. Terima kasih Engkau mulia. Dalam hadirat-Mu
pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Markus Robert. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kami boleh berada dalam pelayanan yang kudus dan mulia ini. Kami hanya bisa bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau telah menghadirkan kami dan rumah kami masing-masing berkumpul di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, sehingga ibadah kami hari ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu kami dalam ibadah kami bersatu hati mohon di dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan. Biarlah otoritas Tuhan yang mengontrol setiap perkataan, pikiran, dan hati kami. Biarlah fokus pikiran kami hanya menyembah kepada Allah yang kudus dan mulia. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu atas ibadah yang menabiskannya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, saya mau menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Kasih kurang semangat. Shalom. Yang ada sukacita, lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Yang percaya bahwa kita yang hadir di tempat ini diberkati oleh Tuhan, katakan haleluya. Yang dilimpahi oleh berkat Tuhan, katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau nyatakan bahwa kita selalu diberkati. Setiamu,
semuanya dilimpahi dengan berkat luar biasa oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersalaman satu dengan yang lain. Katakan, Tuhan Yesus itu baik. Mari bersalaman dengan orang yang di kiri kanan kita. Katakan, Tuhan Yesus itu baik. Dia melimpahi kita dengan berkat-Nya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari kita terus bersorak bagi Tuhan. Mari kita memuji Dia. Hey.
pujian. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungkan aku. Pergi
persiapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelita dalam setiap langkah kita di sepanjang 1 minggu yang akan datang. Tuhan, kami mau selalu menyenangkan-Mu, karena kami tahu kehidupan kami hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan.
siap mendengar dan melakukannya hanya untuk kemuliaan. Haleluya. Amin. Dengan kasih Kristus jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Amin. Puji Tuhan, ini luar biasa. Kerjaan Tuhan tiada yang mustahil. Hanya tergantung kita saja lagi. Semua sudah terbuka. Tuhan telah menyediakannya. Kembali kepada kita yang telah menaruh pilihan kita, yang telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk berkembang sebagaimana visi dan misi kita di Gereja Kami Injil Indonesia. Bertumbuh, bertambah, dan berdampak bagi Kristus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang menjadi dasar dari ibadah kita pada petang hari ini. Saya rindu mengajak kita belajar dari satu ayat saja, terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya pikir kita sudah hafal semua ini. Iya. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Pada petang ini kita bersama-sama akan menimba berkat dari firman yang berjudul Kasih Allah kepada umat-umatnya. Tadi pagi kita sudah belajar siapa umatnya, siapa orang percaya itu. Sekarang kita mau melihat seperti apa kasih Allah kepada orang percaya itu menurut firman Tuhan. Secara khusus dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ini. Dan kita ada di konteks Injil Yohanes. Jemaat Tuhan yang berbahagia yang saya kasih dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini adalah salah satu ayat yang sangat-sangat terkenal. Ya, dalam bahasa Tonyoinya ini sangat-sangat familiar di kalangan orang-orang percaya. Bukan hanya di kalangan orang percaya, di kalangan Alkitab juga. Ya, yang terdiri dari 66 kitab itu. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan Alkitab itu hanya terdiri dari kata itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu hanya berbicara tentang kasih Allah. Tidak ada yang lain itu. Itu hanya berbicara tentang kasih Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Itu sebabnya kata kasih Allah ini sangat-sangat terkenal. Kita hanya berbicara di konteks kasih agape ya, bukan eros, storge, filia, tidak. Saya hanya mengajak kita supaya lebih spesifik lagi untuk mengerti. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-16 ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan. Kalau menurut bahasa Ibrani-nya itu bukan mengaruniakan, menganugerahkan. Ya, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan kita sudah mengerti apa definisi anugerah. Pemberian cuma. Ya. Saya tidak tahu bagaimana translate-nya ke Indonesia ini. Sehingga menggunakan kata mengaruniakan. Ayat ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan,
ini melukiskan atau ini adalah sebuah analogi tentang kasih Allah yang sangat-sangat besar. Sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk menyelamatkan semua umat manusia. Memang di situ menggunakan kata semua. Kembali lagi ke firman Tuhan tadi pagi. Karena berkat Tuhan itu hanya ada dua. Ada dua bagian besar. Ada umum, berkat Tuhan itu umum. Ada berkat Tuhan secara khusus. Nah, berkat umum itu diberikan oleh Tuhan kepada siapa saja boleh menikmatinya. Yakni sinar matahari, hangatnya sinar matahari, ya, sejuknya rasa hawa. Ya. Jangan iri sebagai orang percaya. Ya, ada tetangga kita punya mobil 10, punya istri 10. Jangan iri. Saya Kristen kok satu aja susah diurus. Tapi dia 10. Jangan iri, apalagi yang punya suami 20. Itu namanya berkat umum. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, itu berkat umum. Ya, katanya ikut Yesus itu berkelimpahan, luar biasa berkatnya. Dia tidak kenal Yesus saja, kok luar biasa berkatnya. Rumahnya gedong dan sebagainya. Jangan iri, itu namanya berkat umum. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi apa itu berkat khusus? Berkat khusus itu adalah keselamatan. Sedikit orang yang bisa menemukan itu. Ya. Walaupun sudah ditawarkan, ya, kalau dalam bahasa umumnya atau bahasa yang jeleknya, sudah ditawarkan keselamatan itu belak-belakan gitu kan, tapi tidak mengerti mereka. Mereka tidak mengerti. Ya, Yesus itulah berkat khusus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang datang, yang mengenal Yesus dengan hati dan pikiran yang benar, yang lurus, yang tulus, untuk menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Nah, itulah orang yang tahu jalan keselamatan itu. Nah, bagaimana perkembangannya? Jangan kita hanya sampai kepada menerima, ya. Tapi hendaklah itu kita kembangkan sesuai dengan visi dan misi Gereja Kemih Injil Indonesia. Saya bangga jadi orang Kemih Injil, apalagi jadi pelayannya. Saya sangat bangga, luar biasa. Ya, doktrinnya, teologinya tidak perlu disangsikan lagi. Jangan kita berpikir, wah, Kemih Injil itu kolot, lagunya NKI, tidak ada kor-kor yang lain. Justru itu yang lebih baik. Mari kita jadi orang-orang Kemih Injil yang Spartan. Ya, jangan mudah terpengaruh. Ya, saya secara pribadi sebagai seorang dosen teologi, ya, saya sangat kecewa. Karena saya lihat dari badan hukum Gereja Kemih Injil itu, yang tertera di dalam berita acara itu, nyanyian Gereja Kemih Injil Indonesia itu NKI. Tidak ada kor. Walaupun ada kor, itu ada di belakang nyanyian kemenangan iman kita itu. Itu. Lalu di backup dengan beberapa nyanyian, yakni kita kenal dengan PSK. Tapi jangan salah pikir dulu PSK itu ya. Ya, itu paduan suara Kristiani. Nah, sesuai dengan pengamatan dan pengalaman saya sudah keliling dalam pelayanan, baik di Eropa, ya, di Timur Tengah, seluruh Indonesia saya sudah keliling. Ya, saya bingung, kenapa justru Kemih Injil ini mengadopsi kor-kor? Dari mana ceritanya itu? Kenapa warna kita ini sudah mulai pudar gitu nah? Kenapa kita tidak bertahan? Dan saya juga tidak sedikit dipanggil sebagai juri untuk paduan suara.
paduan suara, justru MKI itu yang menjadi bahan dari paduan suara itu. Gereja-gereja lain berlomba-lomba mau belajar nyanyian kemenangan iman, tetapi justru orang Kemenjilnya hobi dengan kor. Maaflah seperti tadi. Iya, itu. Saya bukan orang yang fanatik, tetapi kita berbicara sesuai dengan dasar hukum kita. Jemaat Tuhan yang berbahagia yang saya kasih dalam Tuhan. NKI itu kaya. Kalau kita mau membuatnya dalam bentuk apa saja, itu kaya sekali. Dalam bentuk pop, bagus. Jazz, bagus. Apalagi dangdut. Iya, itu lebih bagus. Cuma kita lebih senang yang, ya itu karena mungkin karena kita hobi dengan mie instan Pak Gembala ya. Ya sahabat saya Pak Jakaria ya, karena kita hobi itu. Jadi kita senang yang instan-instan saja ya. Tapi mulai saat ini ya kita bangkitkan lagi. Amin. Itu karena kasih Allah ya. Dia datang, dia hadir untuk menyelamatkan. Itulah berkat khusus kita. Memang katanya itu secara secara umum, tetapi sedikit orang yang tahu jalan keselamatan itu. Mereka yang tidak tahu jalan keselamatan itu justru mereka yang rajin. Ya, jam 4 subuh sudah ibadah. Ya, ini senja sudah ibadah. Ya, ada 5 kali mereka ibadah satu hari. Kita ibadah 1 kali atau 2 kali saja. Itu pun hari Minggu sudah ada yang ngomel-ngomel. Ya, banyak sekali ibadahnya, bosan ya Pak Pendeta ya. Orang yang tidak tahu jalan keselamatan setiap hari mereka. Ya, apalagi yang rematik, encok itu jongkok sana, jongkok sini. Tahan-tahan saja mereka. Justru orang yang sudah keselamatan itu di dalam tangan malah ngomel-ngomel. Apa ini nyanyi? Bangkit dulu, rematik kayote. Nah, inilah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita kembali, kita angkat ruh kita yang sesungguhnya. Ya, ruh Kemeh Injil itu adalah apa? Ruh Kemeh Injil menyampaikan kabar gembira kepada dunia. Itu roh kita. Itulah amanat agung yang diberikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Itu ada pada Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Dan inilah yang sedang kita laksanakan, dan itu luar biasa yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini. Ada pos PI sedang berdiri sekarang. Kalau bisa semua kelompok-kelompok doa itu jadikan itu pos PI, nanti dia jadi jemaat mandiri. Itu yang sesungguhnya. Cuma yang saya kecewa di Kemeh Injil ini, setiap Kemeh Injil itu mau mekar, bertengkar dulu. Bertengkar dulu. Jadi kita tuh mekar karena bertengkar, karena sakit hati. Padahal di dalam ilmu, ya, ilmu perkembangan gereja, itulah yang dikehendaki. Semakin banyak gereja itu ditanam, karena itulah visi dan misi kita sebagai orang Kemeh Injil. Itulah bentuk kita menunjukkan kasih Allah yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan yang berbahagia yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa kita mekar, kita bertengkar dulu? Di mana-mana, di tempat saya juga, ya, bertengkar dulu, baru kita mekar. Kita cari dulu kambing hitamnya, jarang ada kambing putihnya. Iya. Ayat ini juga jemaat Tuhan menekankan kepada kita tentang iman kita kepada Yesus Kristus, yakni jalan untuk menerima hidup kekal itu. Jadi persoalan hidup kita ini bukan hanya di dunia. Kita ini sedang berjuang bagaimana hidup bersama dengan kekasih jiwa kita di dalam kerajaan surga kekal. Amin. Memang kita sudah selamat, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu. Mari kita berlomba-lomba, mahkota apa yang akan kita terima. Saya bersyukur, saya dengan Pak Pendeta ini, saya pasti akan menerima mahkota, ya, karena kami setia di dalam pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sekarang ini pelayanan tidak dibatasi hanya kepada para hamba-hamba Tuhan.
Jemaat Tuhan luar biasa, dibekali, dipersiapkan untuk pelayanan mulia ke depan. Jadi jangan menolak kalau ada Pak Pendeta, Pak tolong ya jadi itu MC untuk kita minggu depan. Wah jangan, capek aku, sibuk aku. Itu bukan Pak Pendeta yang datang itu, ya, itu Tuhan Yesus yang datang. Minta pelayanan, dia melihat hati kita, kesungguhan hati kita. Adakah kita mau mendengar perintahnya, melakukan perintahnya? Ya. Jemaat Tuhan yang berbahagia yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau ada yang suka nolak-nolak pelayanan, bertobatlah. Dia sedang menolak berkat itu. Ya, dia sedang menolak berkat itu. Jangan kita bilang, saya tidak tahu. Nanti Tuhan betul-betul bikin kita tidak tahu kita mau jadi apa. Iya. Tidak ada orang pintar di dunia ini, dan tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Orang yang pintar itu orang yang mau belajar, orang yang rendah hati, tulus, lurus dan benar. Bukan seperti orang munafik, sebagaimana di dalam nats kita itu, seperti Nikodemus itu. Ya. Tetapi tulus, lurus dan benar untuk belajar. Dan biar kita pintar juga, kalau kita malas belajar, ya sama saja bodoh. Nah justru orang yang setengah-setengah itu yang menjadi penghambat di dalam pertumbuhan gereja. Amin. Mungkin ada di sini, tak ada ya? Ada. Kalau ada angkat tangan. Iya. Jadilah orang pintar yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ya, jangan pintar-pintar bodoh. Diinjili, oh saya sudah tahu itu Pak Pendeta. Dikasih tahu ini, wah dosa dikasih tahu saya lebih tahu dari Bapak. Tapi kita lihat faktanya, realisasinya, oh tidak ada sama sekali. Tidak muncul batang hidungnya. Memang kebetulan juga batang hidungnya mancung ke dalam. Iya. Jadi itu. Lalu Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini juga jemaat Tuhan mengajar kepada kita tentang kasih Allah yang begitu besar dan pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Pengorbanan. Apa pengorbanan yang terbesar? Nyawanya di kayu salib. Siapa yang di sini mau berkorban untuk pos PO kita di sini? Kita gantung dia di kayu salib. Siapa yang mau? Nggak ada. Yesus saja yang mau. Karena demi kasihnya kepada saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang berbahagia yang saya kasih di dalam Tuhan. Dan di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya iman kita kepada Yesus Kristus itu, guna kita memperoleh hidup yang kekal itu. Dan ini erat hubungannya dengan perkataan di dalam firman-Nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita utamakan Yesus di dalam hidup kita, jangan khawatir. Yesus sudah katakan di dalam bahasa Tonyoi, don't worry because I'm behind you. Amin. Itu bahasa Tonyoi. Ori itu original. Ya, tidak imitasi lagi itu. Dia ada beserta kita. Dia menjamin kita. Sebagaimana dia memanggil Musa, Yusuf, semuanya. Kenapa bangsa Israel dan Amerika itu seperti pinang dibelah dua? Karena slogan itu. Saya di sana itu cukup lama. Amerika dan Israel itu seperti adik kakak. Kalau Amerika sakit, Israel juga sakit. Kalau Israel sakit, Amerika juga sakit. Kita lihat sekarang. Sejak kapan Amerika meninggalkan Israel? Tidak ada tuh. Tidak ada. Itu luar biasa. Karena slogan mereka itu, don't worry American and Israel because I'm behind you. Mereka ambil jaminan yang diberikan oleh Allah kepada Musa tatkala Musa dipanggil di Gunung Horeb. Jangan takut. Walaupun Musa berbantah-bantah, saya tidak pasti berbicara dan sebagainya. Tapi apa kata Tuhan? Dia menyertai. Dia akan menunjukkan orang-orang yang tepat yang akan menyertai. Dia panggil Harun, dia panggil Miriam, menyertai dia. Itulah yang luar biasa dalam hidup ini. Jadi jangan takut kita melayani Tuhan.
dengan sendirinya berkat itu akan menyertai kita. Apapun yang penting kita serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Dia menepatinya tepat pada waktunya. Ya. Apalagi dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 itu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan hanya indah pada waktunya. Dia menaruh kekekalan atas apa yang telah Dia berikan kepada kita. Ini jemaat Tuhan. Jangan kita berpikir, wah ini karena saya, ini karena saya. Ya. Itu semua berkat doa anak-anak Tuhan. Itu karena berkat kita sebagai orang-orang percaya yang bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain. Memandang Tuhan sumber dari segala sumber hidup itu. Sumber dari segala sumber berkat. Itulah kita bersekutu di tempat ini. Kita saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain, sesama orang-orang yang telah memiliki berkat khusus itu. Apa simpulan atau makna yang kita bisa petik dari firman ini? Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ini menjelaskan kepada kita jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan tentang kasih Allah yang begitu besar, tidak terhingga. Boleh jadi ada lagu kasih ibu, ya, kasih ibu kepada saya, ya. Katanya sepanjang masa, tetapi kasih Allah ini bukan sepanjang masa, baik di dunia, terlebih-lebih setelah hari baik itu datang berpihak kepada kita. Jadi di dunia dan setelah kematian, semuanya berlaku. Kasih ibu hanya terbatas, dia hanya ada di dunia. Sehingga orang-orang yang telah menyerahkan dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mereka tinggal dengan sukacita. Karena keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Amin. Tidak ada selain Yesus Kristus. Kita bersyukur hanya di dalam Alkitab yang terdiri dari 66 kitab itu, 39 perjanjian lama, 27 itu saja kita bisa lihat jaminan itu. Tidak ada di Weda, apalagi di dalam Al-Quran. Sesuai dengan penelitian yang kami lakukan, Al-Quran itu disadur dari perjanjian lama. Ya, itu disadur. Begitu beliau, Bang Mamat ini mau mengikrarkan dirinya menjadi nabi, dilihat sejarahnya, ternyata tidak ada sejarahnya. Makanya dia mengungsi ke daerah Arab. Dia memerangi semua yang ada di Arab sana, baru dia mendirikan apa yang dia rindukan. Lalu dia membuat cerita-cerita yang luar biasa. Dia mendapat wahyu dan sebagainya. Tetapi semua itu ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab itu. Itu sejarahnya. Dan di dalam kitab yang lain juga kita tidak pernah menemukan kata itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Tidak ada selain di dalam Alkitab. Apalagi yang membuat kita ragu untuk mengiringi Yesus? Apalagi yang membuat kita bosan? Tidak ada. Di mana lagi? Apakah perlu kita buat surat hitam putih pakai materai 6.000 baru kita yakin? Kenapa bangun pagi mau berdoa sebentar saja sulitnya minta ampun? Ada yang begitu ya? Iya, doa sebelum makan aja. Mungkin ada yang tidak tahu doa makan. Belajar, ya, belajar. Semuanya kita akan bisa. Pengorbanan Yesus Kristus adalah contoh kasih Allah yang paling besar, yang Allah tunjukkan secara nyata kepada saudara dan saya. Yesus itulah pembuktiannya, fakta nyata. Yesus hidup di dunia ini 33 tahun. Ya, 33 tahun dia hidup di dunia ini. Dia mengalahkan kuasa maut, bangkit pada hari yang ketiga. Bukan langsung ke surga. 40 hari dia bersama dengan murid-muridnya meyakinkan berita yang dia sampaikan. Setelah itu dia naik ke surga. Berselang 10 hari Yesus ada di surga. Janji Yesus digenapi.
turunnya Roh Kudus yang kita kenal dengan bahasa Alkitabnya hari Pentakosta. Jadi Yesus itu sekarang ada di dalam, bahasa Tonyonya tadi apa Pak Sekarya? In my heart. Nah, jadi jangan pikir bahwa Bapak Ibu ini, saudara ini seperti manusia biasa. Tidak. Sejak saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itulah Roh Kudus ada di dalam hati kita. Itu dia, Roh Kudus sudah ada. Itu sebabnya jangan mendukakan hati Roh Kudus. Ya. Seperti apa orang yang mendukakan hati Roh Kudus, yang mempermainkan Roh Kudus? Lagi banyak-banyaknya berkat, luar biasa memuji Tuhan, datang ke gereja nyanyi loncat-loncat. Begitu berkatnya sudah tidak ada, apalagi yang bujang lapuk, maaf lah ya, tidak ketemu jodoh. Ya. Akhirnya ketemu orang pahu. Daripada saya tidak punya suami, mau jual Yesus. Itu juga salah satu mendukakan. Orang yang sudah tahu kebenaran sengaja mengingkari kebenaran, tidak mengakui kebenaran itu. Itu lebih parah dosanya. Itu dosa yang paling berat. Cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Dengan kehadiran Yesus itulah bukti nyata. Bukti apa lagi yang kita mau cari? Itu adalah bukti yang sangat otentik yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah umatnya. Tapi bagi yang mau menaruh pilihannya, yang mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Lalu yang terakhir, mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kita dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menerima kasih Allah itu, dan kita percaya hanya kepada Yesus Kristus yang adalah wujud nyata kasih Allah itu. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kita bangun diri kita pribadi lepas pribadi. Kenapa saya gunakan kata pribadi lepas pribadi? Karena keselamatan itu tidaklah bersifat berjemaah. Ya, keselamatan itu bersifat pribadi lepas pribadi. Itu yang benar. Konsep yang keliru, kalau orang tuanya tidak selamat, anaknya bisa mendoakan. Ya, itu keliru konsep itu. Konsep yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, keselamatan itu ada pada pribadi lepas pribadi. Yesus itulah faktanya. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kita urus diri kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Jadilah contoh, jadilah surat Kristus yang hidup dimanapun kita berada. Perkataan kita lembut seperti apa yang Yesus lakukan selama 33 tahun Dia hidup di dunia ini. Inilah yang dimaksud oleh firman mengenai kasih Allah kepada umat manusia. Dengan kasih Kristus, mari jemaat Tuhan berdiri, kita angkat satu pujian. Karena hidup kita sekarang ini, sampai saat ini termasuk saya, ini semata-mata karena anugerah. Ya, karena anugerah. Kornya hidup adalah kesempatan. Dengan kasih Kristus nanti Pak Gembala yang akan berdoa untuk kita. Hidup ini adalah kesempatan. Silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita ulangi lagi.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang telah mengaruniakan pribadi Yesus Kristus, telah menyelamatkan kami, telah memerdekakan hidup kami, dan menempatkan kami seorang yang sangat berharga di matamu. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-Mu yang telah kami terima hari ini. Limpahkan berkat atas hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih. Jadikan kami pribadi yang selalu melekat pada Tuhan, sehingga pada waktu Yesus datang kali yang kedua, kami orang-orang yang pasti akan diselamatkan oleh Tuhan dan masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati kami dalam puji-pujian kami, ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dan lakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Dengan kasih Kristus, jemaat Tuhan silakan duduk kembali dan saya kembalikan kepada liturgus. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, memberkati setiap kita. Mari kita pakai setiap momen, setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita untuk selalu menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan untuk tetap berada di tempat duduk, dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat memberikan persembahan ketika masuk, silahkan untuk dapat memberikan di kotak yang telah tersedia di belakang. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kirim cahyamu, NKI nomor 139. Pandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah banyak jiwa
telah Bapak Ibu Jemaat Tuhan berikan, biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati dan melimpahi setiap kita semua. Selanjutnya pengumuman oleh Sekretaris Jemaat. Shalom. Amin. Shalom. Selamat sore dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang pada saat malam hari ini boleh meluangkan waktunya untuk memuji muliakan nama Tuhan di pos P Sekolah Jolek pada saat malam hari ini. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dengan sukacita kami kembali mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bisa kembali bersama beribadah di tempat ini, untuk bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Calvin MSI MTH yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak di tempat Bapak melayani yang sekarang. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pelayanan altar yang sudah menyampaikan, yang sudah memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita pada saat malam hari ini. Kita memberkati Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan altar pada malam hari ini. Kita Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan yang selanjutnya. Baik, saya akan menyampaikan untuk petugas ibadah minggu depan, ibadah raya 2 tanggal 3 Agustus 2025. Untuk pemimpin pujian Bapak Nobi TB, khotbahnya Ibu Pendeta Tika Petrus MA, dan pemain musiknya Saudara Eskia, Dael Aprilian dan Loren. Untuk singernya Bapak Muhammad Setiawan, Saudara Pian, Ripal dan Pak Nopianus. Dan kepada nama-nama yang sudah disampaikan, jika berhalangan dalam pelayanan minggu depan, untuk bisa menyampaikannya kepada pengurus atau seksi ibadah Ibu Yorina Susanti Sekretaris MSI. Dan kami dari Badan Pengurus Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, baik itu persembahan syukur, sukarela khusus, apapun persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan dalam pos P ini. Kita memberkati. Untuk persembahan yang kita masuk pada minggu lalu berjumlah Rp1.119.000 dari 3 orang yang memberi perpuluhan, dan 200.000 atas inisial NN, 70.000 inisialnya NN, dan 500.000 inisialnya NN. Kita memberkati Bapak Ibu dalam segala usaha dan pekerjaannya, dan kami ucapkan selamat ulang tahun kepada 10 jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kita memberkati Bapak Ibu dan diberikan umur panjang terlebih kekuatan kesehatan. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai warta jemaat kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya mengajak jemaat Tuhan seluruhnya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah penyelamat kita, dan tidak ada pribadi yang seperti Yesus dalam kehidupan kita.
dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih untuk semua perhatian dan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik hadir dalam ibadah Raya 2 ini, persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan. Bahkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah membawa makanan yang telah diberikan di meja kemurahan Tuhan yang ada di samping kiri kanan kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita hari ini berdoa khusus untuk pembelian tanah, supaya Tuhan memberkati tanah yang akan Tuhan tunjukkan tempat untuk kita membangun gereja ini. Baik, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami bersyukur kepada Tuhan kami boleh beribadah pada hari ini. Kami percaya oleh kemurahan berkat-Mu, kami boleh menikmati anugerah-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati puji-pujian dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memungkinkan kami hadir di tempat ini. Pada hari ini kami mau mendoakan ya Tuhan, kami saat ini sedang berencana untuk membeli sebidang tanah. Kiranya Tuhan memberikan berkat, baik keuangan. Jika Tuhan menghendaki kami membeli sebidang tanah ini, Tuhan berikan keuangan yang kami butuhkan. Jika kami mendapat hibah tanah dari anggota jemaat, Engkau juga mempersiapkan, menetapkan keluarga mana yang Tuhan izinkan untuk memberikan sebidang tanah ini Tuhan. Bapak, kami mendoakan Pak Nopi sekeluarga yang telah menampung kegiatan pelayanan ini dengan fasilitas semua yang mereka punya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, bahkan jemaat yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan, supaya Tuhan lipat gandakan berkat-Mu, sehingga pada akhirnya nanti gereja ini menjadi gereja Kemenggi definitif untuk masa yang akan datang. Bapak, kami mendoakan hamba-hamba-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Berkati mereka sekalian, semua tim altar Tuhan, pakai mereka terlebih khusus hamba-Mu Pendeta Calvin yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Besok mereka akan kembali ke Bontang. Tuhan berkati perjalanan mereka dari Kutai Barat sampai ke Bontang dengan keadaan selamat, dan Tuhan menyertai mereka. Bapa, kami juga bersyukur kepada Tuhan, kami boleh menikmati anugerah-Mu secara rohani, dan pada akhir ibadah ini ada berkat jasmani yang akan kami nikmati. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terulur menyediakan makanan ini menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara sekalian, tengadakan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia mau menjamah saudara, Dia mau memberkati, melindungi, menjaga, dan menopang saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, karya keagungan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi dan menjaga umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tata-Mu. Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu
inilah janjiku, keluargaku di hadapan tatamu. Aku dan seisi rumahku berjalan di dalam kebenaran-Mu, bersatu hati memuji-Mu selamanya, menceritakan kebesaran-Mu. Oh yeah, Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan